Halo guys, balik lagi sama gue Ricky. Sekarang kita akan lanjut ke percabangan part 2. Di sini kita akan bahas switch case, ternary, dan juga unless. Kita masuk ke yang switch case terlebih dahulu. Switch case ini untuk masalah yang if else, kalau dia banyak ya if else-nya, kan dia itu akan if, then, else if, then, else gitu ya. Itu tuh dia akan terlalu panjang. Jadi bakal float banget nantinya. Nah, di sini ada yang namanya switch case. Konstruksinya yang pertama case ekspresi, yang kedua when ekspresi then, yang ketiga when ekspresi then, dan seterusnya sampai dengan else. Yang case ekspresi ini dia itu kondisi atau ekspresinya. Kalau kondisinya terpenuhi, dia akan dibaca nanti di bagian when dan seterusnya ya sampai nanti akan sampai ke else. Contohnya kalau yang if itu kan dia akan panjang ya. If-nya tuh bisa berapa row itu 26 gitu ya. If bulan sama dengan 1 dia akan output Januari, Februari dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita pakai switch case nanti akan lebih simple dari sintaksnya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita masuk dulu ke ternary. Di bagian ternary itu sebenarnya dia cuman if else tapi satu baris. If dan else satu baris. Gimana konstruksinya? Yang pertama itu kondisi, kemudian kita kasih tanda tanya. Tapi ini harus diingat harus pakai spasi ya, jangan disatuin gitu. Kondisi, tanda tanya, kemudian setelah itu baru kita akan masuk ke bagian yang dieksekusinya. Yang sebelah kiri kalau true, yang sebelah kanan kalau false. Itu pemisahnya titik 2 ya. Pokoknya yang sebelah kiri itu true, yang sebelah kanan itu false. Mirip-mirip kayak if else. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Misal kita punya variabel bahasa dan di-assign value Indonesia. Kemudian kita buat puts bahasa sama dengan Indonesia, tanda tanya. Ingat ya, puts bahasa sama dengan Indonesia, tanda tanya. Selamat malam dan juga good night. Kalau misalkan true, dia akan masuk ke selamat malam. Kalau false, masuk ke good night. Oke, yang selanjutnya kita bahas mengenai unless. Unless ini kebalikan daripada if sebenarnya. Jadi dia itu kayak kondisi tapi dibalik, dikasih negasi dari kondisinya. Contohnya untuk konstruksinya itu unless, kondisi, then aksi. Sama kayak if, cuman dia dinegasi not. Kita langsung ke codingan aja. Nah, di sini gue udah punya dari sisi codingannya itu if else, else if gitu ya. Untuk bulan. Jadi konversi dari bulan angka jadi bulan. Kalau dijalanin ini jalan nih. Kalau misalkan di sini kita masukin angka 7, maka dia bakal muncul Juli. Kalau misalkan kita coba angka lain, misalkan di sini nanti kan kalau kita lihat bulannya sama dengan 7, maka dia outputnya akan Juli. Kalau bulannya sama dengan 8, dia akan outputnya Agustus. Jadi ini tuh kalau if else biasa ya. Kita coba lagi, masukkan bulan dalam angka 9, maka ekspektasinya September dan muncul September. Nah, kalau kita cek di sini ada yang bagian else terakhir. Itu tuh kalau misalkan nggak ada dalam kondisinya. Misalkan bulan kan cuma 12 tapi Pluto 100 gitu ya. Kita coba di sini masukkan 100. Dia ya nggak ada gitu. Dia akan masuk ke bagian si else. Oke, mantap. Nextnya gimana? Sekarang kita coba untuk blok if else ini. Kita coba komen supaya nggak dieksekusi sama programnya kita gitu ya. Kita coba komen dulu, habis di komen kita coba nanti pakai si switch case. Oke. Di sini kita udah ngekomen, kemudian kita save, jangan lupa. Di sini gue juga udah bikin switch case-nya ya untuk program yang sama. Kita konversi dari angka bulan menjadi nama bulannya. Sama programnya kayak yang tadi. Kalau 1 ya dia Januari. Kalau 2 ya dia Februari gitu ya. Jadi ini sama aja dari if else, cuman beda penulisannya aja. Oke, sekarang
kita akan coba dulu nih program ini tuh berjalan atau enggak gitu ya. Oke, kita cek dulu. Kemudian di sini cek lagi bulannya, case-nya bulan, when-nya itu nanti nilainya atau dari kondisinya. Kemudian nggak lupa juga ada else-nya, sama kayak yang if else gitu ya. Kita coba jalanin aja. Kita clear dulu Ruby sesi 19. Kemudian kita masukkan bulannya 11 November. Jadi sesuai dengan ekspektasi. Kalau misalkan si bulannya 11, ya berarti dia bakal nge-output si November gitu. Jadi udah sama kayak yang sebelumnya. Misal kita coba lagi bulannya yang di luar angka 12, dia bakal masuk ke bagian else. Gak bisa dikonversi ke bulan guys gitu ya. Jadi dari sisi programnya sama, fungsionalitasnya juga sama, cuman dari penulisannya aja yang berbeda. Terus juga dia nggak harus pakai den ya, kita juga bisa pakai when 12 terus puts di bawahnya, jadi dibikin blok ke bawah gitu. Kalau kita jalanin angka 12 dia tetap muncul Desember. Jadi bisa berbagai macam cara ya kalau di Ruby ini. Oke, mantap. Sekarang kita coba akan masuk ke yang lainnya ya. Kita coba sekarang ke bagian ternary. Kita coba komen dulu. Habis kita komen, kita coba bikin ternary. Ternary itu kan if else, cuman dia satu baris doang ya. Jadi kita let's say di sini punya untuk masukkan dulu si bahasanya apa. Kemudian di sini misalkan masukkan bahasa ibu Anda. Terus kita buat variabel bahasa, di-assign dengan nanti input yang akan kita masukkan ke komputer dari si terminalnya ya. Nah, karena dia ternary, dia kan cuma satu baris ya. Jadi kita bisa dibikin satu baris aja nih. Contohnya kita buat puts, kemudian kita buat bahasa sama dengan Indonesia. Nah, ini tuh sebagai kondisinya. Jangan lupa kasih tanda tanya. Kondisinya ini nanti akan ada dua value. Batasnya itu yang titik 2 tuh. Yang sebelah kiri dia true, yang sebelah kanan dia false. Kalau kita coba yang true dulu, misalkan kita buat di sini selamat malam gitu ya. Misalkan selamat malam. Terus kalau yang sebelah kanan, kalau false, kita buat wilujeng wengi gitu ya misal. Kalau nanti kita coba jalanin nih, kita coba jalanin ternary-nya, terus di sini kita coba masukkan inputnya Indonesia, maka dia akan true. Karena true, dia akan ekspektasinya selamat malam. Oke, benar ya, selamat malam. Kalau misalkan selain Indonesia, misalkan Sunda, dia akan wilujeng wengi gitu. Kalau misalkan kita coba lagi selain Indonesia dan Sunda, misalkan Jawa, dia akan ke wilujeng wengi. Kenapa gitu ya? Kenapa? Karena cuma ada dua kondisi nih, dua aksi yang kita tulisin. Yang pertama selamat malam, yang kedua wilujeng wengi gitu. Oke, mantap. Jadi untuk ternary ini cuma satu aja ya. Nah, nanti kita coba yang si bagian unless. Unless itu dia tuh negasi dari si if. Kalau untuk yang unless ya. Dia negasi dari si if. Nah, si if ini, si negasinya ini, jadi kayak kita tuh nulisin unless tuh ya sebaris bisa, nanti masukin blok juga bisa. Contohnya kayak put selamat malam unless bahasa sama dengan Inggris. Ini tuh artinya kalau misalkan dia ketika dikasih input bahasanya bukan Inggris, dia baru akan ngeprint si selamat malam. Tapi kalau bahasanya itu selain Inggris, dia akan ngeprint selamat malam. Kalau bahasanya Inggris, dia gak akan eksekusi apa-apa. Kita coba jalanin ya programnya. Di sini kita coba jalanin Ruby sesi 19, nama ibu Anda misal. Kita di sini tulis dulu yang true Inggris. Karena dia true, dia nggak akan ngeksekusi si put selamat malam itu nggak bakal dieksekusi. Jadi ekspektasinya tuh nggak ada tuh si selamat malamnya. Ya kan nggak muncul kan. Kenapa? Karena unless itu nyari yang false.
Kalau misalkan selain Inggris, dia bakal muncul selamat malam. Misalkan lagi Sunda, muncul lagi selamat malam. Pokoknya yang selain Inggris, dia itu bakal muncul. Oke gitu ya. Nah selanjutnya seperti biasa ada tugas. Tugas di sini nanti kita akan buat program untuk mengkonversi nilai dari 0 sampai 100 menjadi indeks A+, A, amin dan seterusnya sampai E. Ini sebenarnya sama kayak program yang sebelumnya kalau teman-teman ngikutin dari awal. Cuman di sini ada D+, C min, C+, B min, lebih dibikin kompleks dikit ya. Nah nanti teman-teman coba buat ini tuh dengan switch case. Jadi biar teman-teman juga terbiasa nih. Segitu dulu videonya. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Stay tune terus. Salam programmer best friend.